Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam Paulus Rafael Ministry. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat rahmat dan anugerah-Mu Tuhan. Saat ini kami dambakan kebenaran firman-Mu, menjadikan satu kekuatan bagi iman kami, supaya kami hidup seturut dengan langkah kehendak-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita boleh kembali untuk membaca kebenaran firman Allah yang terdapat dalam Lukas pasal 6 ayat 38 tentang rela kehilangan demi mendapat sesuatu. Rela kehilangan demi mendapat sesuatu. Nah, kalimat itu mengatakan demikian. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, kalimat-kalimat ini menunjukkan satu pertanyaan. Apakah kalimat ini merupakan ketetapan hidup orang beriman? Atau apa yang terjadi bila kita tidak melakukannya? Dan yang terakhir, apa tanggapan Alkitab jika kita melakukannya? Nah, pada umumnya sebab manusia itu dia ingin memilikinya dan tidak mau kehilangan. Itu sifat manusia seperti itu. Bahkan seringkali kita dengar ungkapan hemat pangkal kaya. Namun perlu digarisbawahi, apa yang manusia pikirkan itu berbeda sama sekali dengan apa yang dipikirkan Allah. Yesaya 55 ayat 8 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Alkitab berkata, orang yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Itu Salomo mengatakan dalam Amsal 11 ayat 25. Bahasa rohaninya, berilah maka kepadamu akan diberi. Rela kehilangan demi mendapatkan sesuatu. Mengapa kita harus rela kehilangan sesuatu jika kita ingin mendapatkannya? Nah, untuk pertanyaan ini ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi pada saat ini. Yang pertama, berilah maka kepadamu akan diberi. Itu adalah perintah Allah. Tuhan yang memerintah, berilah maka kamu akan diberi. Kita menuruti perintah orang tua atau orang yang dituakan saja, kita sadar di dalamnya itu ada keuntungan. Demikian pula dengan perintah Allah. Kalau kita melakukan perintah Allah dengan tulus, itu membuktikan sebagai bukti bahwa kita ini mengasihi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, berilah maka kepadamu akan diberi adalah bagian ke dalam ibadah. Kita seringkali kalau beribadah itu ya bermacam-macam bentuk lah, ya. Kadang-kala harinya juga ada hari yang sudah pastikan, memilih hari yang cukup ya menyentil dalam ibadah. Bahkan kadang-kala Paulus mengatakan persembahkanlah tubuhmu menjadi sebagai persembahan yang kudus. Itu tulisan
Paulus Roma 12 ayat 1. Melawat janda-janda, fakir miskin, yatim piatu, bahkan yang lebih tajam lagi, melalui harta kita bisa memuliakan Allah. Itu Salomo mengatakan dalam Amsal 3 ayat 9. Yang ketiga dalam acara malam hari ini, maaf kata, berilah maka kepadamu akan diberi adalah jalan untuk diberkati secara berlimpah. Memberi adalah satu cara Tuhan supaya kehidupan kita ini mengalami berkat yang berkelimpahan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus rela kehilangan sesuatu juga. Banyak memberi berkat itu banyak pula mendapat kelimpahan. Itu firman, dan firman itu tidak pernah gagal. Contoh saja yang lebih jelas ajaran firman Allah tentang perpuluhan. Kalau kita persembahkan perpuluhan seturut dengan firman Tuhan Malaki 3:10, kita bawa ke perbendaharaan, maka Tuhan akan buka tingkat-tingkat langit. Nah, ini kebenaran yang luar biasa. Dan kalau kita taati dengan sungguh-sungguh, nggak ada mustahil. Apa yang kehilangan, itu pasti akan kita dapatkan berlimpah-limpah. Yang keempat, berilah maka kepadamu akan diberi adalah cara Allah untuk memperlebar kerajaannya. Ini salah satu yang kuat demi untuk menjangkau jiwa-jiwa, demi untuk menjangkau keselamatan orang lain, demi untuk melebarkan kerajaan Allah, memperluas gereja-gereja Tuhan, memperbanyak pelayan-pelayan hamba Tuhan. Maka sikap, cara hidup seperti itu, inilah. Berilah maka kepadamu akan diberi adalah cara Allah untuk memperlebar, memperluas kerajaannya. Jadi Allah mempunyai tujuan untuk memberkati kita, bukan supaya kita jadi direktur gudang berkat, bukan. Tapi intinya, tujuannya Tuhan memberkati kita supaya kita bisa menolong orang miskin. Memberkati orang miskin yang membutuhkan pertolongan, menjadikan saluran berkat dengan cara apa saja. Membantu pekerjaan Tuhan, membantu para hamba Tuhan. Karena itu manusia adalah makhluk pemberi. Karena karakter Allah, sang pemberi, itu ada tiap-tiap roh dan jiwa umatnya. Karena itu rela kehilangan demi mendapat sesuatu. Itu ajaran yang positif. Dan kalau itu kita laksanakan, kita lakukan dengan iman, dengan pasti. Kenapa firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya. Dan engkau akan menuai 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Dan itu dinyatakan kebenaran sepanjang kita melakukan kebenaran firman Allah. Tuhan menjangkau kehidupan Bapak Ibu malam hari ini. Biar apa yang kita dengar firman hari ini, mari kita pelajari dengan sungguh-sungguh, penyerahan. Pasti digenapinya. Amin.
Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu saat ini. Hamba-Mu berhenti dan menguraikannya. Tapi Roh Kudus akan memperluas kebenaran ini lewat pribadi-pribadi yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Supaya kegenapan firman yang kami dengar jelas, nyata. Kita akan menuai apa yang kami tabur akan dituai. Dan malam hari ini Tuhan Roh Kudus akan menyempurnakannya. Supaya menjadi kenyataan dalam hidup orang percaya. Apa yang ditabur akan dituai. Berilah maka akan diberi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa yang bersyukur. Amin.